Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Auliansa dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jawaban dari soal ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Soal yang pertama yaitu sebutkan, jelaskan pengertian dari hukum administrasi negara dari 3 pakar. Kemudian, saudara dapat beri komentar atau argumentasi dari pengertian tersebut dan beri contohnya. Jawaban nomor 1 yaitu, menurut Pan Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djoko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Dan menurut Logeman, hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat. Menurut saya, dari semua pengertian hukum administrasi negara, menurut para pakar tersebut mempunyai pengertian atau pendapat yang hampir sama, di mana bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing yang telah diberi oleh atasannya untuk mencapai tujuan negara. Contohnya seperti tata cara memberi pelayanan terhadap masyarakat dan seperti aturan tentang pembentukan badan dan komisi-komisi pemerintahan. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Hukum administrasi negara termasuk hukum publik, karena hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud ketetapan dan jelaskan unsur-unsur ketetapan. Jawabannya, dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ketetapan dalam bahasa Belanda disebut beschikking. Artinya, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Adapun unsur-unsur ketetapan, yang pertama ada penetapan tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang ketiga didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang keempat bersifat konkret, individual, dan final. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Soal yang keempat, sebut dan jelaskan serta beri contoh sifat norma hukum. Umumnya, sifat dari norma hukum yaitu memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan berlaku untuk warga masyarakat yang mencakupinya, serta bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Serta ada yang pertama malik, yakni norma hukum yang berlaku sekali saja dan sifatnya hanya menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Contohnya seperti keputusan atau ketetapan administrasi negara. Yang kedua ada Dauerhaftung, yakni norma hukum yang berlaku terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas sampai dicabut atau diganti yang baru. Contohnya seperti perundang-undangan. Dan soal yang terakhir, yang kelima, yaitu sebut dan jelaskan serta beri contohnya kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara. Jawabannya, yang pertama, kewenangan legislasi yang mandiri. Dalam arti hanya dibuat oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR, berwujud keputusan-keputusan yang merupakan atau tergolong peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan dan keputusan menteri, keputusan gubernur, dan lain-lain. Yang kedua, kewenangan legislasi kolegial. Artinya dibuat bersama-sama pihak lain atau DPR atau DPRD.
Secara formal disebut undang-undang dan peraturan daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.